Halo, terus people, kembali lagi bersama saya Ruben, surveyor dari divisi project PT RSP. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang complexity bias. Jadi, complexity bias adalah kecenderungan manusia untuk menganggap solusi yang lebih kompleks sebagai yang lebih baik daripada solusi yang sederhana. Kita sering menganggap bahwa masalah yang lebih rumit memerlukan solusi yang lebih kompleks, ketika sebenarnya solusi yang sederhana mungkin lebih efektif dan efisien. Misalnya, saat menghadapi masalah dalam bisnis atau organisasi, kita mungkin cenderung berpikir bahwa solusi yang lebih kompleks seperti merekrut lebih banyak karyawan atau membeli perangkat lunak baru akan membantu memecahkan masalah. Padahal, solusi yang sederhana seperti mengubah proses atau memperbaiki komunikasi mungkin lebih efektif. Complexity bias juga dapat mempengaruhi cara kita memandang masalah sosial dan politik. Ketika dihadapkan dengan masalah yang kompleks, seperti kemiskinan atau perubahan iklim, kita cenderung mencari solusi yang lebih kompleks dan seringkali melupakan solusi yang lebih sederhana, seperti memberikan bantuan keuangan langsung dan mengurangi emisi karbon. Complexity bias juga dapat berdampak pada pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita mungkin cenderung memilih produk dengan lebih banyak fitur atau fungsi, meskipun fitur tersebut tidak selalu diperlukan dan mungkin membuat produk menjadi lebih mahal dan sulit digunakan. Untuk mengatasi complexity bias, kita harus belajar untuk mempertanyakan kebutuhan solusi yang kompleks dan mempertimbangkan solusi yang sederhana. Kita juga harus terus memperbaiki kemampuan kritis dan analisis kita, serta belajar untuk memelihara masalah dari berbagai sudut pandang. Complexity bias dapat membawa bahaya dalam berbagai bidang karena dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak efektif dan menghabiskan sumber daya yang tidak perlu. Beberapa bahaya yang dapat diakibatkan oleh complexity bias antara lain biaya yang lebih tinggi. Solusi yang lebih kompleks seringkali memerlukan lebih banyak sumber daya, baik itu dalam bentuk uang, waktu, atau tenaga kerja. Hal ini dapat menyebabkan biaya yang lebih tinggi dan mengurangi efisiensi. Kesulitan dalam pelaksanaan, seperti solusi kompleks dapat lebih sulit dilaksanakan dan memerlukan lebih banyak waktu dan upaya daripada solusi yang sederhana. Hal ini dapat memperlambat kemajuan dan menghambat inovasi. Kemudian, kurang efektif. Solusi yang kompleks tidak selalu lebih efektif daripada solusi yang sederhana. Ketika kompleksitas ditambahkan ke masalah yang sebenarnya cukup sederhana, solusi kompleks bisa jadi kurang efektif dan bahkan memperburuk masalah. Kurang aksesibel. Solusi yang kompleks dapat sulit dipahami dan diakses oleh orang-orang yang membutuhkannya. Hal ini dapat mengurangi manfaat potensial dari solusi tersebut. Kemudian ada kekurangan berkelanjutan. Solusi yang kompleks seringkali memerlukan lebih banyak sumber daya dan dapat sulit dipertahankan dalam jangka waktu panjang. Solusi yang sederhana di sisi lain dapat lebih berkelanjutan dan mudah dipertahankan. Untuk itu penting bagi kita untuk menghindari complexity bias dengan terus mempertanyakan kebutuhan solusi yang kompleks dan mempertimbangkan solusi yang sederhana. Kita juga harus terus belajar dan meningkatkan kemampuan kritis dan analitas kita untuk memperbaiki cara kita memandang dan memecahkan masalah. Nah, seperti misalkan contohnya dalam kegiatan saya sebagai surveyor sehari-hari, kadang kita dipertemukan dengan masalah-masalah yang sebenarnya memerlukan pemecahan yang simpel, tetapi karena terlalu banyaknya eh, saran, masukan, kadang hal-hal tersebut jadi terganggu begitu. Jadi kadang kita terpaku dalam suatu titik sehingga kita eh, mempersulit pekerjaan tersebut yang sebenarnya dapat dikerjakan lebih efisien dengan eh, metode yang lebih sederhana. Misalkan jika ada satu patok hilang, nah misalkan diminta untuk melakukan stake out dengan alat. Sebenarnya hal ini eh, tidak efektif karena ada cara-cara lain untuk melakukan stake out.
apalagi di satu sisi ini hanyalah satu patok. Misalkan menggunakan metode trilaterasi atau menggunakan dua jarak. Saat kita stack out, otomatis titik yang hilang ini akan berdekatan dengan patok-patok lain. Nah, dari patok-patok yang masih terpasang inilah kita dapat menentukan patok yang hilang ini. Hal-hal sederhana seperti ini juga harusnya dipecahkan dengan solusi yang sederhana. Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang kompleks yang hanya akan menambah beban dan juga mengurangi efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Itu saja yang dapat saya bagikan untuk video kali ini. Terima kasih, salam pejuang RSP.